Baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita segera terhubung dengan hadirat Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Allah Bapa kami yang sangat baik. Hari ini kami percaya ketika Engkau hadir di dalam pertemuan kami ini, di dalam pertemuan BW ini, maka kehadiran-Mu akan mendatangkan damai sejahtera, kehadiran-Mu akan mendatangkan sukacita, kehadiran-Mu akan mendatangkan semangat, kehadiran-Mu akan mendatangkan mujizat, damai. Kristus ada di dalam kehidupan kami, dan kami siap untuk berjalan dengan tuntunan kasih kuasa-Mu. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sepakat dan percaya bahwa kami akan selalu menerima anugerah yang indah dan baru, sehingga ada urapan yang baru menyegarkan motivasi hidup kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menyertai sepanjang hari kemarin hingga malam tadi, dan pagi hari ini kami akan berjalan bersama tangan kanan-Mu yang membawa kami kepada kemenangan dan keberhasilan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersepakat dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin Bapak Ibu sekalian, amin. Puji Tuhan ya, kita beri tepuk tangan Allah kita yang hebat dan besar. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menaikkan pujian yang berikut ini. Abuna akan segera share dalam nama Tuhan Yesus. Oke deh. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung dengan selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku.
kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bukan hanya berkat yang kami siap terima ketika Kau menambahkan, kami juga harus siap menerima tambahan proses itu ya Tuhan. Kami siap untuk menerima tambahan ujian iman itu ya Tuhan. Aku denganmu Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Selalu lekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Yang berdaulat atasku. Biar segenap hidupku bangun di atas firman-Mu Tuhan. Mari yang sepakat sama-sama katakan amin, Bapak Ibu yang terkasih ya. Amin ya. Kita harus selalu menjadikan firman Tuhan sebagai landasan kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, banyak orang mengharapkan kalau janji firman Tuhan itu ketika cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Langsung mikirnya berkat ya. Waduh, tambah komisi, tambah beruntung ya, tambah berhasil. Sebenarnya kita nggak perlu mikirin itu. Yang perlu kita pikirkan adalah mental kita tuh harus siap untuk ketika ditambah ujian, ditambah prosesnya, ditambah apanya lagi, pergumulannya. Dari situ nanti baru kita berhak mendapatkan semua yang ditambahkan kepadamu. Ya, tapi saya yakin dan percaya kita semua yang di BW ini sudah semakin terlatih, tidak lagi berjalan tertatih-tatih ya, bahkan siap untuk melatih. Karena apa? Karena kita semua sudah mulai tekun, dan yang tekun itu pasti harus ada ujian, karena harus bisa terlihat tahan uji enggak ini hasil ketekunannya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sangat percaya kita bukan orang-orang yang matre di hadapan Tuhan. Amin. Taruh tangan di dada sama-sama. Aku bukan matre sama engkau Tuhan Yesus. Iya ya. Kita baik sama Tuhan karena apa? Tuhan sudah lebih dahulu baik sama kita. Amin Bapak Ibu. Kita memberkati orang kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu memberkati kita. Jadi bukan karena supaya kita dapat berkat ya. Ini beda, dua hal yang berbeda. Saya mengampuni karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengampuni saya. Makanya saya harus bisa mengampuni. Bukan saya mengampuni agar saya diampuni juga sama Tuhan. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu yang terkasih, ya kira-kira begitu saja pembukaan Bapak Ibu biasa. Nah, sekarang kita baru masuk ke bagian yang akan kita bahas pagi hari ini. Ada kaitannya dengan terhubung nih Bapak Ibu. Jadi waktu kita baca kemarin ya, yang di Dua Raja-Raja tuh. Sebentar ya. Ya. Waktu yang di Dua Raja-Raja pasal yang ke-17.
Oke, kita baca di 2 Raja-Raja pasal yang ke-17. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23. Ngulang lagi nih Abuna? Bukan ngulang lagi. Tetapi ada sesuatu yang baru yang jadi tuntunan buat kita semua yang Roh Kudus taruh. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, dari ayat yang ke-7 di situ ada satu kalimat diawali dengan hal itu terjadi. Berarti sudah terjadi ya Bapak Ibu di sini. Tiba-tiba saya diingatkan, apa hal-hal apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita saat kita telah berdosa kepada Tuhan Allah kita sepanjang hidup kita dulu. Itu yang pertama. Ya. Padahal Tuhan itu sudah menuntun kita dari tanah Mesir, artinya dari perbudakan dosa. Ya, kalau kita baca perikopnya kan ayat 7 itu keruntuhan kerajaan Israel. Kita baca satu-satu Bapak Ibu ya. Saya persingkat aja langsung poinnya karena kemarin kita sudah baca ini. Ya. Jadi hal itu terjadi berarti sudah. Jadi ini sudah pernah terjadi nih. Jadi kalau saya yang menceritakan ibaratnya saya sedang mengingat kembali sesuatu yang sudah terjadi. Yaitu kenangan-kenangan masa lalu Bapak Ibu. Ya, kenangan-kenangan masa lalu. Lalu kemudian secara perbagian itu saya deskripsikan. Yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, kekuasaan Firaun. Kenapa? Oh, karena mereka telah menyembah Allah lain. Terus ayat yang ke-8, udah gitu hidupnya juga menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang sebenarnya telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel atau umat pilihan Allah. Lalu ya udah gitu habis hidup menurut itu, terus juga menurut ketetapan yang dibuat sama manusia gitu ya. Dibuat raja-raja Israel itu ketetapan manusia. Dan orang-orang Israel telah menjalankan hal yang tidak patut. Jadi kalau kita proyeksikan ke kehidupan kita, dan saya dulu sudah menjalankan hal-hal yang gak patut terhadap Tuhan. Saya pernah ke dukun, misalnya ya, di ayat yang ke-9. Lalu kemudian ya saya juga menghabiskan waktu untuk ngelap-ngelap patung, untuk ngasih sesajen, ngasih persembahan bakaran darah segar, baik itu walaupun itu bukan manusia. Lalu kemudian saya juga pernah bikin sesuatu untuk saya simpan di rumah, lalu saya keramatkan, dan saya juga datang ke tempat-tempat keramat, lebih hormat dan lebih ngikutin aturan tempat keramat daripada aturan di gereja. Di ayat yang ke-11, sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Oh, berarti dulu saya sudah pernah menyakiti hati Tuhan. Karena saya sudah beribadah kepada berhala-berhala yang saya buat. Ya, padahal firman Tuhan sudah bilang, jangan kamu berbuat seperti itu. Ah, saya nggak pernah bikin patung tuh Abuna. Ya, tapi bagaimana kalau judi? Kalau kita masih judi, yaitu berhala kita. Kalau kita masih bohong, itu berhala kita. Kalau kita masih menyimpan dan melakukan sesuatu yang sebenarnya kita tahu betul itu nggak boleh lebih penting daripada kebenaran yang sudah juga kita ketahui, berarti itu sudah jadi berhala. Ya, maka di ayat ke-13 Tuhan telah memperingatkan. Udah sering nih dulu saya diperingatkan sama Tuhan. Pendeta A ngomong begini, saya pindah ke gereja yang lain, pendeta B ngomong begini. Ngomong sama orang tua saya, orang tua juga ngomong, jangan seperti ini, kamu tuh berbaliklah dari pikir kamu yang jahat itu. Ayo kembali lagi kepada firman Tuhan. Ya, sudah ikutin
bertumbuhlah dalam firman Tuhan. Tapi saya sibuk kerja terus, saya nggak mau mendengarkan di ayat yang ke-14. Saya nggak mau mendengarkan, bahkan saya menegarkan tegar tengkuk saya nih, seperti orang yang nggak percaya sama Tuhan aja gitu. Bahkan saya berani menolak yang namanya ketetapan Tuhan, karena saya selalu bilang, hidup jangan terlalu kaku lah. Emangnya hidup ini 2 kali, hidup cuma sekali kok, dibikin susah. Saya memandang ikut Tuhan itu sulit, susah, banyak banget larangannya. Jadi Kristen itu, wah apa-apa nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Lebih baik nggak usah jadi Kristen, supaya masih bisa lah melakukan sesuatu yang kita bisa, boleh dan pengen berbuat gitu loh. Cuma jadi Kristen aja itu ribet. Karena memang di Antiokhia lah pertama kali pengikut Kristus disebut Kristen ya Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke ayat 16. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka. Ini bicara mengenai apa Bapak Ibu? Berarti mereka itu tahu betul segala perintah Tuhan. Awalnya perintah Tuhan itu ada di dalam lingkungan hidup mereka, tetapi mereka meninggalkan. Artinya apa Bapak Ibu? Mereka keluar dari mobilnya Tuhan. Kita keluar dari kendaraan pribadinya Tuhan. Padahal belum waktunya keluar dari mobilnya Tuhan. Tapi kita keluar lalu kita bikin sesuatu yang menurut kita ini. Kalau mau cari Tuhan tuh yang model kayak gini, nggak kayak gitu loh. Apa-apa nggak boleh. Agama tuh yang kayak begini nih. Jadi nggak berlebihan gitu loh. Nah, terus ayat 17, tambahan pula mereka mempersembahkan anak-anak sebagai korban dalam api, dan melakukan tenung dan telaah, dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan. Sehingga untuk kesekian kalinya Bapak Ibu, mereka menimbulkan sakit hatinya. Untuk kesekian kalinya kita berkali-kali telah menyakiti hati Tuhan. Iya ya, zaman kuliah dulu ada teman bisa ngeramal, tolong dong ramal gue dong. Oh, lalu beli buku ini buku itu. Lebih rajin baca buku tambahan-tambahan mengenai ilmu-ilmu dan juga hal-hal supranatural dibandingkan baca kitab suci. Lebih rela beli buku yang berseri daripada beli buku pengetahuan firman Tuhan. Ini kalau kita proyeksikan dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu ya. Lalu kemudian juga di ayat 19 ya, ayat 18, sebab itu Tuhan sangat murka. Sangat murka. Nah, seringkali kita juga mungkin sebenarnya ini murkanya Tuhan gitu, kalau kita mau akui. Tapi hati nurani kita enggak lah. Jadi akhirnya apa? Kita menolak pertanggungjawaban sesuatu yang harusnya kita tanggung. Kita menolak kenyataan bahwa kita sakit ini juga gara-gara kita juga dulu. Hidupnya dulu masa muda juga hancuran, gak memperhatikan pola hidup yang baik. Lalu kemudian juga kehidupan kita yang sekarang yang penuh dengan pergumulan, ini pun juga bagian dari pertanggungjawaban setelah kita bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun tidak pernah yang namanya meletakkan Kristus dan firman-Nya sebagai tempat yang pertama dan utama. Sudah barang tentu waktu-waktu yang terbuang sia-sia itu harus kita bayar dengan harga yang mahal. Nggak bisa langsung seenaknya gitu aja. Pasti ada bagian-bagian yang dimana kita pun harus bertanggung jawab gitu. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan memberikan penyertaan gitu. Harapannya adalah apa? Berpegang kembali kepada firman Tuhan. Oke, katakanlah kita nggak kena, atau kita kena tetapi anak kita nggak mungkinlah kena. Anak kita kan selalu ingat dan selalu lihat. Anak-anak gimana saya kalau pelayanan dan bagaimana segala macam. Pegangan teguh saya bagaimana. Iya, kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan,
yang kita pegang sekarang ini dipegang juga sama mereka. Makanya Yehuda pun akhirnya hidup tidak menurut apa yang Tuhan perintahkan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, di ayat 22, demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa. Ya. Kemudian ayat 23, Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya, artinya terbuang. Ya, kemarin semalam saya bikin judulnya mau sampai kapan hidup sebagai yang terbuang gitu. Mau sampai kapan kita hidup itu selalu nggak percaya diri. Mau sampai kapan kita hidup di tengah-tengah keluarga di dapur terus. Karena apa? Karena kita merasa kalau udah di ruang tamu itu mereka adik-adik kerabat kita yang punya tanah berapa hektar, yang punya mobil baru, yang bajunya bagus-bagus, punya toko lebih dari satu. Saya nih apa Abuna? Aduh, motor aja bunyinya udah kayak mesin jahit mau rusak. Udah bukan mesin motor lagi bunyinya, mesin jahit Abuna. Belum lagi Abuna, baju saya, mereka mereknya merek mahal, saya mereknya, waduh, ini second semua Abuna. Second itu bekas, maksudnya bekas papa saya, bekas mama saya, bekas engkong saya. Trennya juga udah hilang, mana bajunya juga bekas. Nyucinya juga harus pakai perasaan Abuna. Kalau nyuci dikoci sedikit, tenaga sedikit, langsung baju ini compang-camping, koyak-koyak Abuna. Aduh, lebih baik saya di belakang aja deh kalau ngumpul-ngumpul. Nah, nggak tahu tiba-tiba Roh Kudus tuh langsung timbulkan itu. Langsung saya bilang iya ya. Setiap orang itu terhubung juga loh dengan memori, yaitu kenangan. Yang disebut kenangan masa lalu. Kenangan masa lalu ini bukan ingat mantan, jangan salah ya. Ini saya ngomong, Abuna ngomong sebagai seorang hamba Tuhan ya. Sebagai sosok pribadi, nggak ada kaitan dengan mantan. Tapi lebih kepada kehidupan pribadi kita sama Tuhan. Kenangan buruk kita, ketika kita itu sudah jadi orang yang menyakiti hati Tuhan, terkadang itu bisa menyerang kita Bapak Ibu. Yang seringkali kita kalau kita sikapi dengan kondisi normal, siapa kok ini Tuhan ya? Kok bisa gitu loh? Ngomong depan orang. Ya terlepas saya memang belajar lulusan sarjana ilmu komunikasi, tapi kan bukan berarti sekonyong-konyong saya bisa pakai ilmu ini. Karena public speaker beda dengan khotbah, beda dengan sermon service. Jadi saya pribadi aja gini, iya ya, kok bisa ya Tuhan kok pakai saya gitu. Nah terus kan merasa tuh nggak layak kan. Padahal dulu saya begini. Nah, hari ini tuh Roh Kudus mau nyampaikan, jangan tolak kalau ada kenangan buruk itu muncul di dalam kehidupan kita, yang tiba-tiba muncul pada saat mimpi tadi malam atau pagi-pagi pas bangun. Bawaannya kesel ngelihat orang terdekat kita karena apa? Kok tiba-tiba diingetin hal yang dulu-dulu nih misalnya gitu. Ya, kadang-kadang kan suka seperti itu ya. Setiap orang itu pasti. Ada yang bisa langsung menghandle darah Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, aku hidup sudah baru nih. Ya gitu kan. Tapi nggak semua orang mampu seperti itu. Apalagi kalau misalnya ada kolega, ayo Bu, kita join lah. Kita bikin lagi perusahaan baru. Dulu kita pernah punya pengalaman dan kenangan itu buruk sekali. Sahabat kita sendiri loh yang ngebangun bisnis ini bareng-bareng, nipu kita mentah-mentah. Hampir berapa M coba yang harus kita relakan. Karena gak mungkin bisa diminta balik lagi. Diganti sama tubuhnya aja juga gak bisa gitu, sama nyawanya. Tetap gak kebayar hutangnya. Lalu diajak lagi bisnis. Biasanya orang pasti, aduh enggak deh, enggak udah kapok saya gak mau. Nah sekarang kita udah belum merasa begitu sama dosa? Ketika kita diingatkan bahwa dulu saya pernah melakukan ini nih dan ini sebuah dosa,
Bisa nggak kita ngomong gini, aduh nggak deh, cukup, sekali aja cukup, saya sudah berdosa. Sekali aja saya nyuri misalnya gitu ya. Sekali aja deh saya bohong, udah. Saya nggak mau lagi melakukan hal itu lagi. Karena saya sudah nyakitin hati Tuhan. Tapi umumnya ini Bapak Ibu, kita semua belum nyampe situ. Kadang-kadang mulut bisa manis ya, tapi kita lakukan belum tentu. Termasuk hamba Tuhan. Karena apa? Karena rata-rata semua orang itu egosentris. Sentralisasinya itu adalah di diri ini. Padahal Bapak Ibu, hidup Kristen menjadi pengikut Kristus itu memiliki dua sisi mata uang dengan dua cermin yang saling membelakangi. Satu sisi kita melihat diri kita, satu sisi lagi kita melihat diri kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi kan rata-rata orang maunya kita lihat diri kita aja gitu, tapi tidak mau lihat berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga ketika kita hanya berpatokan, wah dulu nih saya pernah digini nih sama dia nih, yang akhirnya munculnya itu semua parno. Bawaannya apa? Curiga. Bawaannya apa lagi? Nggak percaya, ragu dengan masa depan rumah tangga, masa depan pekerjaan. Kalau Anda bertanya-tanya, kenapa ya kok saya masih takut tentang masa depan saya? Karena kita melihat cerminnya itu cuma di depan kita aja. Kita tidak melihat dan mengizinkan diri kita untuk melihat sisi lain. Yaitu apa? Ketika kita sudah bertobat dan berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, itu ada begitu banyak juga kenangan-kenangan di situ. Betul, kenangan manis bersama dengan Tuhan harus kita ingat, nggak boleh kita lupakan supaya jadi kesaksian. Tetapi kenangan buruk pun harus berani untuk kita ingat supaya apa? Supaya kita tahu bahwa ini jangan lagi lah. Kenapa? Ini tuh nyakitin hati Tuhan. Kalau dulu kita sudah pernah melakukan apa yang menyakiti hati Tuhan, baik kegiatan supranatural. Kemarin kan saya sudah jelaskan ya, bahwa rata-rata memang orang kalau ketemu hal supranatural itu bawaannya tuh, naturnya tuh langsung kayaknya engage gitu loh. Terus karena nggak didasarkan dengan kebenaran firman Tuhan, mulai dia menciptakan teori-teori tahayul. Didengar sama orang-orang yang notabene orang-orang ini modelnya adalah apa yang dia dengar, karena dia baru langsung percaya. Nah, berkembanglah menjadi apa? Tradisi dan kepercayaan. Kan awal muasalnya dari situ. Nah, sama Bapak Ibu dengan kehidupan kita juga. Jadi intinya adalah kalau memang seandainya selama ini yang Abuna ngomong itu baru aja saya alamin hampir beberapa minggu ini. Kok tiba-tiba saya tuh bawaannya tuh kayaknya curiga. Terus kemudian kayak saya takut ngeliat masa depan. Saya khawatir gitu anak-anak saya nanti gede kayak gimana. Kalau memang itu yang sedang Anda alami, berarti ini jawabannya. Apa jawabannya Abuna? Saya yakin ketika saya menjadi bagian dari bangsa ini ya, kalau saya punya nenek moyang bangsa ini untuk membaca ini aja tuh belum tentu sanggup loh Bapak Ibu. Kenapa? Malu. Karena semua borok-borok nenek moyang kita itu terbuka di sini. Kesalahan-kesalahan yang sudah membuat kita sebagai keturunannya sengsara itu dibuka di sini. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari jangan hanya melihat tentang yang penting saya udah tahu nih patokannya. Saya lihat diri saya aja deh. Nggak bisa Bapak Ibu. Kita harus lihat bagaimana sisi sebaliknya, sisi sampingnya. Dan di sisi sampingnya ini tuh ketika kita bergulir, dia sama bergulirnya, kan nilainya sama. Kan kalau dua sisi mata uang kan satunya nilainya seperti dengan sisi satunya lagi. Kalau dia 50 ya pasti 50. Nggak pernah saya ketemu mata uang 50 lalu baliknya adalah 100. Jadi kalau pas bayar, kalau pas lagi 75 saya kasih sisi atasnya. Nanti kalau pas dia di bawah di 50 saya kasih sisi bawahnya. Nggak bisa. Nah sama, kehidupan kita pun juga seperti itu. Kita harus berani untuk menghadapi kenangan-kenangan buruk yang mana di situ kita bisa melihat
betapa jahatnya kita dulu. Tapi bukan kita mengingat-ingat hal-hal yang dulu. Ini beda. Kan saya bilang tadi, tiba-tiba kalau pas bangun tidur atau lagi nyetir, loh kok kayaknya tiba-tiba suka ada, aduh ngelihat kayak begini gimana ya. Belum lagi mata uang begini, belum lagi wah macem-macem lah. Saudara, iblis memang begitu kerjaannya. Selain kita memperkatakan dalam nama Tuhan Yesus, cara terbaik adalah apa? Kita harus lihat sisi sampingnya, sisi lainnya. Jangan tentang kitanya yang gagal dan lalu kemudian kita pernah menjadi orang yang buruk. Lalu sekarang kita bangkit. Lihat sisi lainnya, yaitu apa? Bagaimana kita juga pernah ketika kita buruk itu, kita tuh nyakitin hati Tuhan. Itu loh. Jangan cuma ingat, ya dulu saya merokok, sekarang sudah tidak merokok lagi. Oh dulu saya peminum, saya tidak peminum lagi. Lihat sisi lain, sisi sebelahnya. Dulu saya peminum, dan ketika saya peminum itu saya menyakiti hati Tuhan. Selain saya suka mukul istri, saya suka pukul anak, saya suka nggak pernah bisa konsentrasi, tangan saya gemetar karena saya alkoholik. Tapi hal yang terpenting itu apa sih? Saya sudah nyakitin hati Tuhan. Itu maksudnya. Jadi bukan berarti Tuhan tidak sanggup untuk membuat kita melupakan masa lalu. Karena tanpa masa lalu tidak ada masa sekarang. Saya sangat yakin Tuhan pasti mengizinkan dan menghargai juga setiap hal yang sudah kita lalui di masa lalu kita. Kita perlu untuk percaya jadi ciptaan yang baru. Mengalami pembaruan pikiran dan cara kita memandang kehidupan ini tidak lagi berpusat pada diri sendiri, melainkan seutuhnya sepenuhnya hanya kepada Kristus. Makanya di Roma pasal 12 ya. Saya tutup ya di sini Bapak Ibu. Di Roma pasal 12 karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita telaah ini lebih dalam lagi, ini artinya sangat dalam Bapak Ibu. Maksudnya adalah arti yang sangat dalam itu tergantung seberapa dalam hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Karena yang hanya membuat kita mampu memilah mana baik, mana benar, mana yang berkenan, itu bukan logika kita, bukan pengalaman buruk kita. Tetapi apa? Tetapi hikmat yang Tuhan letakkan, yang menggugah hati nurani kita. Karena apa? Karena di sisi kenangan buruk itu dan dosa-dosa yang sudah kita lakukan, kita harus tahu ini gak boleh terjadi karena aku gak boleh serupa dengan dunia ini. Dan ini gak boleh terjadi karena orang-orang sekitar aku bisa nanti tersakiti lagi. Tapi lebih daripada itu, ketika aku dulu seperti ini, aku menyakiti hati Tuhan Yesus. Dan kalau aku hidup sekarang sudah ngerti, aku gak mau menyakiti dia lagi. Wow, itu rasanya deep banget, dalam sekali. Di sini yang kita baca Bapak Ibu, nenek moyang mereka justru serupa dengan bangsa-bangsa yang menjajah mereka. Serupa dengan keadaan dunia yang sedang mereka hidupi pada waktu itu. Mereka singkirkan hal-hal yang istimewa. Mereka serahkan diri mereka, bahkan anak-anak mereka. Ya, mereka korbankan anak-anak mereka. Berapa banyak kita juga meninggalkan anak-anak demi apa? Kebahagiaan pribadi. Itu namanya apa? Mengorbankan anak-anak kita. Karena ketika kita tinggalkan misalnya, tiba-tiba kabur misalnya, udahlah, kabur aja. Nikah sama yang lain, gak usah kasih kabar. Oh Bapak Ibu, gitu nggak ada beda dengan kita bawa anak kita taruh di api yang menyala-nyala hidup-hidup. Karena apa? Di saat itu mati anak kita pengharapannya.
sudah habis runtuh. Tetapi puji Tuhan, kalau kita mungkin pernah melewati masa-masa itu, kecewa dengan orang tua kita, kecewa dengan papa kita, kecewa dengan ibu kita, kecewa dengan suami dan istri kita. Firman Tuhan berkata, marilah semua datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami datang untuk menjadikan Engkau sebagai sentral kami. Kami tidak mau lagi menjadikan diri kami sebagai pusat atas semua kehidupan ini. Engkaulah satu-satunya yang harus menjadi sentral, pusat di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, benar. Ada begitu banyak hal buruk yang pernah kami lakukan. Ada begitu banyak hal yang celak yang pernah kami kerjakan. Bagaimana kami tidak menghargai kekudusan. Bagaimana kami juga tidak menghargai kehidupan yang ada di atas kami, yaitu orang tua kami, hamba-hamba Tuhan yang memperingatkan kami. Kami memandang remeh firman-Mu. Kami lebih mengutamakan yang ditulis oleh tangan-tangan dunia ini. Tetapi kali ini kami mau perkatakan, kami sudah baru. Kami ciptaan yang baru. Yang lama memang sudah berlalu karena yang baru ini sudah datang. Jikalau kami teringat kembali akan kenangan yang buruk, masa-masa kelam kami mau katakan, ya, aku pernah melakukan itu. Dan aku tidak mau kembali di hal yang sama karena aku tidak mau menyakiti hati Tuhan Yesusku. Maka kami percaya kami sudah menang satu hari ini. Dan besok kami juga akan menang kembali. Dan hari-hari kami penuh dengan kemenangan. Kami terus memperkatakan firman Tuhan sebagai pedang roh. Agar apapun yang kami rencanakan dan kerjakan berhasil dan beruntung. Terima kasih buat kebaikan, kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap anugerah-Mu. Maaf. Yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Seperti halnya hari ini, apapun yang terjadi, kami percaya kuasa Tuhan tetap abadi. Kami yakin secara pasti Engkau selalu menyertai kami. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, mari pastikan firman Tuhan itu gak cuma selewat saja. BW ini ada bukan untuk mengisi waktu pagi saudara saja. Anda harus bertumbuh. Anda harus punya catatan pribadi. Anda harus sanggup buka Alkitab. Anda harus mau menyediakan waktu barang 40 sampai 45 menit di sebuah ruangan yang tertutup, personal, pribadi dengan Tuhan Yesusmu. Entah engkau ikut di Zoom secara live maupun ikuti yang di YouTube. Dengan demikian engkau menghargai setiap pengajaran dan nasihat, dan engkau akan semakin berhasil dan beruntung. Karena engkau sangat berharga di mata Tuhan. Engkau pasti diutamakan olehnya. Sehingga engkau yang sakit disembuhkan. Engkau yang lemah dikuatkan. Engkau pun diberi kelegaan. Dan engkau juga diberi kekuatan yang baru. Dan berkat yang berlimpah menyertaimu. Hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah. Melimpahkan kasih karunia. Dan sinar kemuliaannya menerangi setiap langkah hidupmu. Karena engkau menjadikan Dia sebagai dasar dan landasan kehidupan, pekerjaan dan pelayananmu hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengerti pesan firman Tuhan hari ini,
sanggup menghadapi setiap kenangan buruk. Karena lebih besar cinta kita kepada Tuhan daripada cinta kepada diri sendiri. Sama-sama katakan amin. Amin. Ya. Amin ya Bapak Ibu yang terkasih. Wah, Abuna doain yang sakit disembuhkan, Abunanya sakit bengek. Enggak, ini Iya, tenggorokannya sakit makasih Bapak Ibu. Abuna. Makasih atas doanya Abuna. Kasih Sama-sama Bapak Ibu. Ya, bertumbuh terus ya. Oke. Amin. Ya, Amin, kita ketemu Abuna. lagi besok ya. Jangan lupa Bapak Ibu tanggal 25 Desember kalau pas kosong datang ke Pakuan Tower. Tolong kabarin ya Bapak Ibu ya kalau pas datang. Jangan tiba-tiba mendadak nongol. Nanti takutnya malah nggak dapat ya sesuatu karena izin kami siapkan kalau memang Bapak Ibu jadi datang. Jangan sungkan Bapak Ibu ya. Ya kalau memang nggak bisa nggak apa-apa. Bapak Ibu kabarin aja kalau pas bisa datang baru kabarin. Jadi kalau nggak ngabarin berarti memang tidak bisa datang gitu ya. Nggak masalah. Yang pasti itu saja Bapak Ibu. Besok kita ketemu lagi. Kita harus menjadi pribadi yang unggul ya. Kita harus berani menghadapi semuanya. Amin. Oke. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih Abuna. Makasih Abuna. Bapak Ibu. Buni juga. Semuanya makasih. Biar besok lagi kita bertemu menjadi bertumbuh iman kita. Amin. 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 Kasih Abuna. Kasih Abuna ya. Makasih Abuna. Terima kasih Shalom Abuna. Bapak dan Buni. Ibu, terima kasih banyak. Sampai jumpa besok pagi Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua hari ini. Amin. Amin. Terima kasih Abuni. Siap, Budi. Sehat-sehat Abuna. Makasih, Abuni. Tuhan berkati. Semangat mengapa Amin. Bapak Ibu? Jangan Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor Bapak Ibu ya. Iya. Oke. Kalau gitu sampai besok lagi ya. Dadah. Bye. Tuhan memberkati. Ya. Bye. Bye.